sedang sakit, itu makanan terasa nggak enak. Coba, harus kita pikir. Dan ini ada maksud Allah yang banyak manusia tidak mengerti. Apa dibalik itu semuanya? Padahal makanannya itu enak, dirasakan oleh orang lain enak. Jawabannya cuma satu. Karena kita masih ada penyakitnya. Sama dengan hati kita. Kalau hati kita masih banyak penyakit, jangan harap akan bisa menikmati kehidupan dunia ini dengan tatmainul qulub. Enggak bisa. Arahnya ini bukan perkara jasmania. Arahnya ini adalah arah rohania. Siapapun kita, jikalau hati ini masih banyak penyakit, kita ngalami masa hati ini di dunia ini terasa nggak nyaman. Ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa takut bahkan. Sekalipun kita tergolong secara fisik itu ekonomi menengah ke atas, nggak bisa menikmati indahnya rezeki Allah, nggak bisa hati ini. Justru kita merasa khawatir dengan keadaan. Jangankan kita yang diletakkan Allah di dalam kondisi yang tidak enak, kondisi ekonomi kita terpuruk, mereka diletakkan Allah dalam kondisi yang baik ekonomi, itu ada, masih ada kita rasa khawatir. Apa bentuk kekhawatiran kita? Jatuh miskin. Kita nggak terasa, Pak. Kita setiap saat dihantui oleh apa? Ketakutan, khawatir apa yang selama ini kita bawa, status kaya, status punya jabatan, status serba mewah, itu akan hilang dari kita. Lah, tanda rasa ketakutan, kekhawatiran itulah salah satu tanda kalau kita itu tergolong golongan-golongan yang Allah katakan sebagai golongan ahli hijab. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, untuk kita mensiasati biar kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, biar tidak menjadi orang-orang yang merugi adalah, sering saya katakan, lekaslah, kenalilah siapa di balik diri kita semuanya itu. Temui dia, kenali dia. Sebab jikalau Anda betul-betul mau mengenali siapa di balik kita semuanya ini, yang namanya fadl, anugerah, pasti Anda dapatkan. Yang kumaksud fadl di sini, anugerah di sini adalah khusus anugerah yang berkenaan dengan ruhaniyah. Seperti halnya Allah sampaikan di dalam surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Di dalam dua ayat ini tergantung kita mengartikan dari sisi mana. Kalau kita mengartikan dari sisi syariah, otomatis di situ adalah anugerah yang bersifatkan duniawiyah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul memegang teguh namanya takwa, Allah pasti membuka persoalan
yang berkenaan dengan apapun itu dengan mudah. Dan Allah akan memberikan rezeki yang kita tidak sangka-sangka datangnya. Ayat ini Bapak Ibu, kalau kita tarik dari sisi kacamata syariat, itulah hal-hal yang berkenaan dengan persoalan masalah duniawiyah kita. Takwa yang dimaksud di situ adalah secara jasmani kita meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Berarti dalam kurung kita taat secara hukum syariah karena jasmaniah. Tapi ayat ini jikalau kita tarik dari sisi hakikat berarti anugerah, pemberian Allah secara ruhaniah. Apa? Jikalau betul-betul kau memegang takwa ruhaniahmu itu. Takwa adalah ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menghantarkan hatimu dalam sebuah kefahaman untuk mengesahkan Allah, untuk mengesahkan Tuhan pada diri kita semuanya masing-masing. Sehingga di situ ada larangan dan perintah. Apa larangannya? Larangannya kita tidak diperbolehkan untuk mempertuhankan yang bukan Tuhan. Itu larangan. Apa perintahnya? Ani'budullaha, mengesahkan hanya kepadanya. Siapapun Anda jikalau betul-betul hati terus duduk di sini, segala hal bentuk aktivitas apa yang terjadi, hatimu ada koneksi, ada sambungan, ada frekuensi langsung kepada Tuhanmu, yang Tuhanmu itu ada di dalam dirimu masing-masing, maka Allah akan mempermudah perjalananmu dalam rangka mendekat, mengenal, dan bertemu Tuhan itu sendiri. Di dalam ayat yang nomor 3, Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang betul-betul menyerahkan semuanya terhadap Tuhannya, fahuwa hasbuhu, Allah akan mencukupinya. Artinya dalam perilaku apapun, hati kita tidak boleh merasa kita yang melakukan. Itulah namanya takwa. Itulah namanya tawakal. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga tanda kalau tawakal itu betul-betul sudah terjadi. Dalam hati Anda tidak ada rasa kalau kita makhluk yang bisa melakukan. Justru dalam hati kita selalu merasa hidup dalam diri kita inilah sebagai sang aktor atau sang yang berperan. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, lewat kesempatan malam hari ini sengaja kami mengulang dan terus mengulang, mengingatkan selalu dan mengingatkan terkait masalah pentingnya hati kita untuk mengenalkan, untuk mengenal dan bertemu terhadap sang hidup di dalam diri kita. Itulah yang miturut surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Rasulullah berkata, ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan kalian semuanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Yumkinuka